Guys, jauh sebelum Bali seviral sekarang, muncul Sri Kesari Warmadewa, raja pertama Bali dari dinasti Warmadewa. Dia ninggalin kode keras lewat prasasti Belanjong, kalau Bali itu keren dan siap go internasional sejak dulu. Abis itu, Bali makin punya taksu, pas sistem upacara pancayatnya diletakkan sebagai pondasi spiritual yang kuat. Masuk ke era Raja Ugrasena dan kawan-kawan, urusan tata kelola desa sama pajak dibikin makin rapi, biar rakyat nggak ribet. Sempet ada drama Raja Raksasa Mayadinawa yang jahat, tapi untungnya Batara Indra turun tangan sampai muncul mata air suci Tirta Empul. Air suci itu nggak cuma buat ritual, tapi dialirin buat irigasi yang jadi cikal bakal sistem subak yang legendaris. Di zaman Sri Chandrabaya, Bali jadi hub perdagangan cendana paling elit sedunia. Harganya bahkan lebih mahal dari emas. Terus ada aliansi politik Bali Jawa lewat pernikahan Udayana yang bikin saingan mereka, Kerajaan Sriwijaya, ketar-ketir setengah mati. Sayangnya, momen bahagia berubah jadi tragedi berdarah Mahapralaya yang bikin Airlangga harus kabur dan mumpet di hutan. Di Bali, adiknya Airlangga yang namanya Marakata Pangkaja naik tahta dan jadi raja visioner yang ngerapiin kawasan suci Sungai Pakerisan. Terus ada anak wungsu, si Raja Workaholic yang hobi bikin prasasti dan mahat tebing batu raksasa jadi Candi Gunung Kawi yang megah. Dinasti Warmadewa akhirnya pamit dengan elegan setelah perdagangan cendana lesu ninggalin warisan budaya Bali yang tetap slay sampai sekarang. Lu pada tahu nggak? Jauh sebelum Bali rame kayak sekarang, pulau ini sempat kosong pemimpin. Nah, disitulah muncul sosok hebat namanya Sri Kesari Warmadewa. Dia udah sukses nyikat abis musuh-musuh di daerah gurun sama daerah pesisir pantai. Konon katanya, yang disebut musuh di dua tempat ini bukan cuma manusia biasa, tapi kekuatan gelap atau roh-roh jahat yang ganggu ketenangan Bali. Dia ngeruat biar suci dan aman dari gangguan gaib. Kelar bersih-bersih, dia pamer lewat prasasti Belanjong. Tulisannya pakai dua bahasa dan dua huruf beda. Itu kode keras kalau Bali di bawah dia itu siap gaul sama dunia luar. Biar makin sah jadi bos, dia ngebangun markas besarnya alias istana di Singhadwala. Gak cuma itu, dia juga ninggalin jejak di prasasti Penempahan dan Malat Gede buat nandain kekuasaannya yang makin luas. Dia ngegedein kompleks Pura Merajan Selonding di area Besakih. Jadi rakyatnya dikasih fasilitas biar sembayangnya layak. Terus dia juga yang meletakkan dasar upacara pancayatnya, biar tanah Bali makin punya taksu. Dan konon dia wafat dengan cara moksa, hilang bareng jasadnya menyatu sama alam, ninggalin pondasi Bali yang sekeren sekarang. Penerus Sri Kesari, Raja Ugrasena ngerapiin tata kelola desa dan pajak, serta perlindungan bagi para pedagang lewat beberapa prasasti. Persembahan dan upacara keagamaan diatur lewat prasasti Goblek. Raja Tabanendra membuat prasasti Manikliu, prasasti Kintamani sebagai batas baru wilayah kerajaan. Konon, Hindu Siwa sama biksu Buddha yang rukun di bawah kekuasaan raja keganggu gara-gara si Mayadenawa. Ini raja raksasa yang saktinya nggak masuk akal, yang ngehancurin pura dan ngelarang rakyat Bali sembahyang. Melihat Bali kacau, Batara Indra turun tangan. Terjadilah pertarungan paling epik. Mayadenawa dipukul mundur. Mayadenawa kabur dengan jalan miring, inilah diduga asal nama Tampak Siring. Sebelumnya dia sempat meracuni air di sana. Air pun jadi beracun. Batara Indra nancepin tombak saktinya ke tanah, dan boom! Muncul mata air suci yang deres banget, namanya Tirta Empul. Raja Sri Chandrabaya Singha membangun Pura Tirta Empul dan memugar mata air suci tersebut. Air suci dari Tirta Empul ini nggak cuma buat ritual, tapi dialirin buat irigasi sawah. Inilah cikal bakal sistem subak, yaitu kesuakan yang menjamin keberhasilan panen. Bali era Sri Chandrabaya Singha, lagi wangi-wanginya. Wangi dari kayu cendana. Cendana waktu itu harganya lebih mahal dari emas. Cendana Nusa Tenggara adalah cendana paling bagus sedunia, dan pasar internasionalnya adalah Bali. Tapi Bali juga nanam cendana untuk kebutuhan lokal. Nah, konon, Raja Sri Chandrabaya Singha bisa mendengar jika ada cendana ditebang tanpa izin. Nanti cendananya bakal keluar darah merah, dan yang nebang bakalan tenggelam di Laut Bali. Larangan nebang tanpa izin ini tertulis di prasasti Manikliu. Lanjut ke Raja Janasadu. Cendana masih bawa berkah. Dagangan lain ikut laku. Pedagang internasional berbondong bawa koin emas. Hingga muncul mitos sumur emas. Katanya, Janasadu punya bejana gaib yang bisa ngubah air jadi koin kepeng emas. Lewat prasasti Sembiran, dia ngerapiin pelabuhan di Bali Utara jadi makin canggih. Dia bikin aturan main buat tamu asing. Kemudian ada Ratu Wanita, Sri Sriwijaya Mahadewi. Konon, sang ratu bisa tahu jika ada bajak laut mau nyerang dan bikin perdagangan cendana terganggu.
Beliau tinggal meditasi di pinggir pantai, dan seketika kabut mistis bakal nutupin Pulau Bali sampai musuh nyasar ke karang. Lewat prasasti Goblek, beliau negesin kalau spiritualitas itu nomor satu. Dia jagain taksu Bali biar tetap suci di tengah hiruk-pikuk perdagangan dunia. Kerajaan Medang pengen ngeruntuhin dominasi Sriwijaya yang kuasain jalur laut. Terbesit ide melamar Raja Bali Udayana agar menikah dengan putri Raja Medang. Udayana setuju, nikahan pun digelar dan persatuan Jawa Bali ini beneran bikin Sriwijaya ketar-ketir. Raja Dharmawangsa dari Medang langsung tancap gas ngelakuin serangan nekat ke Sriwijaya. Di tengah suasana perang yang memanas itulah lahir pangeran blasteran Bali Jawa yang legendaris, Airlangga. Pas udah remaja, muncul rencana besar selanjutnya buat nikahin si Airlangga ini. Singkat cerita, Airlangga yang udah remaja dikirim balik ke Jawa buat nikah sama putri Raja Dharmawangsa Teguh. Maksudnya, biar Airlangga jadi penerus resmi Medang supaya hubungan mereka berdua makin kokoh banget. Tapi Sriwijaya nggak tinggal diem. Dia menghasut Raja Wurawari, kerajaan bawahan Medang, buat berontak. Tepat di tengah pesta pernikahan Airlangga yang meriah digelar di Istana Medang, terjadilah bencana Mahapralaya yang artinya kehancuran besar. Istana Medang diserbu mendadak, bangunan dibakar, dan Raja Dharmawangsa Teguh gugur di tempat. Airlangga, sang pengantin baru yang seharusnya jadi calon raja, terpaksa lari ke dalam hutan rimba. Di saat itu, Raja Udayana dan Ratu Mahendradatta di Bali cuma bisa dengar kabar kalau kerajaan keluarga mereka di Jawa udah rata sama tanah. Perhatian kita balik lagi ke Bali. Disinilah pangeran kedua, adiknya Airlangga, naik tahta. Namanya Marakata Pangkaja. Dia naik tahta dengan gelar Sri Dharmawangsa Wardana Marakata Pangkaja. Prasasti Batuan, bukti dia baik banget ngebebasin pajak buat warga desa Batuan dan ngerapiin urusan tempat suci mereka. Nggak cuma di selatan, dia juga main ke utara lewat prasasti Sawan buat ngasih anugerah ke warga di Buleleng. Dia pengen mastiin dari ujung utara sampai selatan, semua ngerasa punya raja. Nah, yang paling visioner itu pas dia ngeluarin prasasti Tengkulak. Di sini dia ngerapiin kawasan aliran Sungai Pakerisan. Dia tandain mana tempat pemandian suci dan mana tempat meditasi yang nggak boleh diganggu. Berkat aturan dia inilah kawasan Purbakala di Gianyar bisa tetap lestari sampai 1000-an tahun kemudian. Dia juga yang bikin aturan Sima alias batas wilayah desa, biar nggak ada lagi ceritanya warga berantem gara-gara rebutan lahan. Secara spiritual, Marakata ini punya proyek raksasa yang bikin merinding. Dia yang dibilang meletakkan batu pertama alias mulai pemahatan tebing di Gunung Kawi, Tampak Siring. Legendanya bilang, tebing batu sekeras itu dipahat bukan cuma pakai otot, tapi pakai kekuatan batin Marakata buat dijadiin tempat suci keluarga raja. Setelah Marakata wafat, tahta Bali jatuh ke tangan si bungsu, anak bungsu. Anak bungsu ini tipe raja workaholic yang rapi banget. Dia ngeluarin lebih dari 30 prasasti. Itu rekor paling banyak dalam sejarah Bali. Soal toleransi, dia bagi urusan agama jadi 2 departemen gede. Kasewan buat tim Hindu Siwa dan Kasogatan buat tim Buddha. Nah, peninggalannya yang paling bikin melongo sampai sekarang tuh Candi Tebing Gunung Kawi di Tampak Siring. Lo bayangin deh, tebing batu raksasa dipahat jadi deretan candi yang megah banget. Katanya itu simbol penghormatan buat dia dan istri-istrinya. Sayangnya anak bungsu wafat tanpa ninggalin putra mahkota yang jelas dan didarmakan di Gunung Kawi. Raja Sri Walaprabu yang naik tahta. Dia ibarat penjaga gawang terakhir dari klan Warmadewa. Mitosnya Bali sempat dilanda angin besar dari arah laut yang bikin rakyat gelisah. Dan itu pertanda pelindung gaib Warmadewa udah mulai mau pamit. Setelah Walaprabu, muncul penguasa terakhir yang namanya panjang dan megah banget. Sri Sakalendu Kirana Laksmidara Wijayotunggadewi. Masyarakat pegunungan di Bali atau Bali Aga dapat pengakuan kuat dari ratu buat ngejaga tradisi asli mereka. Perdagangan cendana mulai lesu. Pedagang langsung beli dari sumbernya, nggak beli di Bali. Ekonomi pun merosot. Sang ratu mangkat, dan konon seluruh langit di atas Gunung Kawi mendung gelap selama 7 hari 7 malam. Begitu matahari muncul lagi, garis keturunan langsung Warmadewa pun resmi berakhir. Bali setelah itu masuk ke era baru.